Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Slamet Sugiharto, Widya Suara Utama pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Yogyakarta. Perkenankan, saya akan mencoba menyampaikan strategi pembelajaran mata pelatihan di pelatihan kepemimpinan administrator yang akan saya ampu, yaitu materi pelatihan kepemimpinan transformasional. Dalam nantinya saya menyampaikan, saya akan mengawali tentu saja dengan perkenalan agar terjadi kontak awal untuk semacam ice breaking agar kita bisa mengawali pembelajaran dengan lebih baik. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menyampaikan kedudukan atau posisi mata pelajaran kepemimpinan transformasional yang ternyata merupakan bagian dari agenda 2, yaitu agenda kepemimpinan kinerja, yang itu menunjukkan bahwa memang perjalanan peserta untuk bisa sampai menjadi pemimpin yang baik itu masih panjang, karena itu kita masih berbicara di agenda 2. Kemudian akan saya lanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, tentunya hasil pembelajarannya apa, yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan akan mampu menerapkan kepemimpinan transformasional dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Kemudian indikator keberhasilannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menjelaskan konsep dasar kepemimpinan transformasional, kemudian menguraikan kembali konsep dasar coaching dan mentoring, dan kemudian juga melakukan simulasi kepemimpinan transformasional melalui coaching dan mentoring. Mari kita, materi pokoknya adalah konsep dasar kepemimpinan transformasional, konsep dasar coaching dan mentoring, dan kemudian refleksi dan simulasi kepemimpinan transformasional. Mari kita masuk ke materi pokok yang pertama, yaitu konsep dasar kepemimpinan transformasional. Dalam menyampaikan ini saya akan mengawali dengan mengutip Sun Tzu, karena ini menurut saya merupakan kutipan yang tepat untuk menggambarkan awal apa itu kepemimpinan transformasional. Karena seorang pemimpin itu bisa dikatakan seorang pemimpin kalau dia memiliki intelijensia yang memadai, kemudian kemampuan untuk bisa dipercaya, humanis, dan juga memiliki keberanian dan juga disiplin. Kemudian setelah itu saya akan membahas mengenai mengapa kepemimpinan transformasional ini penting terkait dengan tantangan yang harus dihadapi oleh birokrasi pemerintahan saat ini, baik tantangan dari dalam maupun tantangan dari luar. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian pemimpin itu apa. Tidak akan semua materi kita sampaikan karena terlalu banyak sekali pengertian tentang pemimpin. Kemudian saya akan melanjutkan dengan menyampaikan peran pemimpin, baik peran terkait dengan hubungan antar manusia dan organisasinya, peran terkait dengan informasi, dan peran terkait dengan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan apa itu kepemimpinan secara singkat juga, dilanjutkan dengan apa itu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional dibahas lebih lanjut terkait terutama dikaitkan dengan komponen kepemimpinan transformasional, yaitu bahwa kepemimpinan transformasional itu pertama adalah idealisasi pengaruh, kemudian ada konsiderasi pribadi, dan ada simulasi intelektual, dan ada motivasi inspirasional. Kemudian penyajian terkait dengan konsep kepemimpinan transformasional ini akan diakhiri dengan menyampaikan ciri tanda seorang pemimpin transformasional, yang selanjutnya ditutup
dengan memutar video terkait dengan apa itu kepemimpinan transformasional. Setelah putar video, videonya nantinya kurang lebihnya isinya seperti ini. Hanya sebentar saja coba saya tampilkan, cuplikan sedikit saja seperti ini videonya. Saya kira itu cukup. Dalam video ini kita akan belajar mengenai apa itu Kemudian setelah memutar video, kita akan mencoba melakukan dialog dengan peserta untuk mencari lesson learn yang bisa diambil dari video dimaksud. Kemudian baru kita akan masuk ke materi pokok berikutnya, yaitu konsep dasar coaching dan mentoring. Terkait dengan materi ini, saya hanya akan menyampaikannya dengan memberikan pengertian mengenai coaching dan juga memberikan pengertian tentang mentoring. Akan saya lanjutkan kemudian dengan memutar video yang berisi tentang perbedaan antara coaching dengan mentoring, dengan training, dengan counseling, seperti itu. Yang kurang lebihnya nanti isi videonya seperti ini. Seperti ini. Dalam kelas-kelas sertifikasi Erikson Coaching, The Art and Science of Coaching. Banyak Seperti ini nanti dia akan menjelaskan apa itu perbedaan antara coaching, mentoring dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya akan memutar video yang berikutnya, yaitu terkait dengan teknik coaching. Teknik coaching. Ini kurang lebihnya nanti video yang terkait dengan teknik coaching. Isinya seperti ini. Apa itu teknik coaching atau bagaimana melakukan teknik coaching dalam seperti itu. Kemudian kehidupan. Seperti yang lainnya tadi, video-video yang lainnya setelah pemutaran video tentu akan dilanjutkan dengan dialog untuk membahas video yang dimaksud, terutama lesson learn yang bisa diambil dari menonton video yang dimaksud. Kemudian langsung masuk ke materi pokok yang terakhir, yaitu refleksi dan simulasi kepemimpinan. Dalam menyampaikan refleksi simulasi kepemimpinan, saya akan mengawalinya dengan meminta peserta untuk melakukan diskusi kelompok untuk membahas bagaimana 9 cara penerapan kepemimpinan transformasional itu pada kenyataannya diaplikasikan di dalam organisasi pemerintahan. Diskusi kelompok, kemudian ada pelaporan untuk pleno. Setelah itu yang terakhir saya akan mencoba memutar video klip tentang coaching skills demonstration. Jadi video ini dalam bahasa Inggris, tetapi saya senang karena ini benar-benar menunjukkan bagaimana proses coaching itu berjalan. Bagaimana seorang coach itu harus bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi atau menggali kesadaran dari coachingnya. Meskipun itu dalam bahasa Inggris, harapannya itu masih tetap bisa memberikan gambaran kepada peserta tentang bagaimana mempraktekkan teknik-teknik coaching. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan strategi pembelajaran yang ingin saya lakukan nantinya ketika saya mengampu mata pelajaran kepemimpinan transformasional. Semoga bisa memberikan manfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.